Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wan nuha. Ashhadu an la ilaha illallahu al-malikul a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Faqala amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rawahul Bukhari. Sahabat-sahabat channel SD Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah yang Maha Sempurna, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang begitu banyak, yang seandainya kita mau menghitungnya tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan limpahan nikmat itu, kita pada hari ini di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bertaqarrub kepadanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya sampaikan adalah tema tentang yang terkait dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan betul-betul ibadah yang luar biasa, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sangat besar pahalanya. Di mana di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh magfirah, bulan penuh kebaikan. Di dalam bulan tersebut diwajibkan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa sebulan penuh lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita disampaikan usia kita sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel SD Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Ramadan, ibadah sunnah yang sangat akrab di telinga kita adalah ibadah sunnah salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih mulai dari anak-anak TK, kemudian anak SD, anak SMP, SMA, masyarakat pada umumnya sudah sangat akrab dengan istilah ini. Namun tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang di antara mereka yang hanya mengenal secara verbal nama tarawih saja, tanpa mengenal apa itu sebenarnya tarawih itu. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, tarawih ini merupakan ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ketika dilakukan di luar bulan Ramadan, maka ibadah sunnah ini disebut dengan tahajud. Atau terkadang para ulama menyebutkannya qiyamul lail. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perintah untuk hamba-hamba Allah agar melaksanakan salat di waktu malam, yakni di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah." Dan pada sebagian malam, maka bangunlah di waktu itu untuk melaksanakan salat sebagai bentuk ibadah sunnah untuk kamu. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu sampai derajat di tempat yang terpuji. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama qiyamul lail juga
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad, bangunlah di waktu malam sekalipun cuma sebentar, sekalipun cuma sedikit. Bangunlah di waktu malam, baik itu di setengah malamnya, atau dikurangi dari setengah malamnya, atau ditambah dari setengah malamnya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Dua ayat tersebut menyebutkan tentang perintah tahajud dan qiyamul lail. Pertanyaannya, apa perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud? Para ulama menyebutkan beberapa pendapat perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud. Tahajud itu adalah ibadah sunnah, yaitu berupa sholat di waktu malam yang dilakukan khusus untuk sholat saja, tidak ada kegiatan taqarrub yang lainnya. Dan diawali oleh tidur terlebih dahulu. Ketika kita tidur setelah Isya, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir atau 2/3 malam terakhir, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholat sunnah tersebut disebut sholat sunnah tahajud. Yang kedua adalah qiyamul lail. Para ulama menyebutkan qiyamul lail adalah ibadah sholat sunnah di waktu malam, namun disertai dengan ibadah-ibadah taqarrub lainnya yang ghair mahdhah, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti beristighfar, seperti membaca kajian-kajian Islami yang ada di dalam buku. Maka aktivitas itu disebut dengan qiyamul lail. Dan para ulama menyebutkan qiyamul lail dilakukan tidak terbatas setelah bangun tidur, alias bisa dilakukan ketika sebelum tidur dimulai. Sahabat-sahabat channel SD Al-Mutakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istilah tarawih. Dan tarawih ini adalah sama, yakni qiyamul lail dan tahajud yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkannya qiyamu Ramadan, ada yang menyebutkannya tarawih, namun tidak ada yang menyebutkannya tahajud Ramadan, tidak ada. Dari segi istilah saja disebutkan bahwa di bulan Ramadan ini qiyamul lail artinya menghidupkan di waktu malam dengan sholat, dengan tadarus, dengan beristighfar, dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkannya qiyam. Kemudian tarawih artinya adalah dari kata tarwihatun, kemudian jamaknya tarawih. Tarwihah artinya beristirahat sejenak. Hal ini dikaitkan dengan riwayat yang diterima oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Siti Aisyah ketika menyebutkan Rasulullah SAW melakukan salat malam, yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat di waktu malam, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian yusolli arba'an, salat 4 rakaat lagi, artinya ada jeda, dia istirahat dulu. Maka disebut dengan tarawih, istirahat sejenak di setiap 4 rakaat salat malam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tarawih ini, hendaklah kita memahami hal-hal yang terkait dengan ini. Yang pertama diantaranya adalah bagaimana hukum salat tarawih itu sendiri. Hukum salat tarawih yakni dihukumi oleh para ulama, oleh para ahli fikih, oleh para fuqaha, disebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ada yang menyebutkan mandub, ada yang menyebutkan mustahab. Seluruh istilah itu menunjukkan akan adanya perintah anjuran dilaksanakan oleh setiap muslim. Sunnah muakkadah. Artinya tarawih ini atau qiyamul lail ini ataupun tahajud ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita selaku umatnya. Kemudian selanjutnya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan antara tarawih, tahajud dengan qiyamul lail? Saya ambil kesimpulan sedikit yang diambil oleh para ulama. Saya kutip dari para ulama yang menyebutkan perbedaannya adalah kalau sholat qiyamul lail dan tahajud tidak ada anjuran untuk sholat berjamaah.
untuk dilaksanakan berjamaah. Sementara sholat tarawih ada anjuran khusus dari Rasulullah SAW secara mantuk, secara diucapkan, ada anjuran untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat berjamaah berserta imam, artinya berjamaah, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, yang kedua adalah tentang bagaimana waktu yang terkait dengan sholat tarawih ini. Sholat tarawih maupun qiyamul lail maupun tahajud, para ulama menyebutkan waktunya adalah mimma bainal isya hatta kubaili al-fajr. Adalah dari waktu setelah isya sampai menjelang fajar atau menjelang subuh. Itu waktunya. Dari waktu itu maka dihitung menjadi 3 bagian. Waktu yang pertama adalah sepertiga pertama di malam itu setelah isya dan menjelang subuh. Yang kedua adalah waktu pertengahan, yaitu setengahnya sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu 2/3 malam terakhir menjelang subuh. Yang mana yang lebih utama? Maka di sini para ulama menyebutkan kalau seandainya sholat qiyamul lail dan sholat tahajud diutamakan di akhir malam. Adapun sholat tarawih saking diutamakannya untuk berjamaah, maka agar semua anak-anak, semua orang-orang dewasa, semua orang tua, semua orang-orang yang tidak berhalangan dari kaum muslimat, maka bisa bergabung bersama di awal setelah sholat isya, di awal malam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentang waktu yang terkait dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud dan tarawih. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dalam benak kita. Apakah sholat tarawih ini dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah pada masa itu? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah suatu ketika, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW tercinta, menyebutkan suatu ketika Rasulullah SAW pernah keluar untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Karena di bulan Ramadan pada saat itu. Untuk sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian ada sebagian sahabat yang melihatnya dan mengikutinya dan ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW di Al-Masjid An-Nabawi. Di Masjid Nabawi itu. Kemudian di hari berikutnya Rasulullah SAW kembali datang ke masjid itu. Kemudian para sahabat semakin banyak yang ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian di hari ketiga atau hari keempat, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW tidak datang lagi ke masjid. Sementara para sahabat sudah banyak yang menunggu, lebih banyak daripada hari yang pertama dan yang kedua. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW untuk mengimami mereka. Maka Rasulullah SAW tidak datang. Di keesokan harinya bertemu dengan para sahabat dan menyebutkan, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Demikian Rasulullah SAW sampaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, tidak ada yang menghalangiku kecuali satu alasan. Agar aku tidak datang ke tempat itu kecuali satu alasan saja. yakni alasannya, khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir sholat tarawih yang aku lakukan di 1 hari dan 2 hari, takut di hari ketiganya diwajibkan untuk kalian semuanya. Terbayang bagaimana Rasulullah SAW ketika mengimami para sahabat. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam satu riwayat Anas bin Malik disebutkan Rasulullah ketika mengimami di 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah. Kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa'nya sebagian. Maka dibayangkan 1 rakaat membaca itu betapa banyak. Sehingga terbayang ketika Rasulullah SAW melakukan tarawih berjamaah di Masjid An-Nabawi, banyak para sahabat nanti mungkin ada yang ketakutan kehilangan sahur, mungkin ada yang terlalu lama begadang untuk sholat malam, sehingga Rasulullah dengan kasih sayangnya tidak datang ke masjid tersebut. Namun apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian? Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka ibadah tarawih di masjid itu masih tetap dilaksanakan. Namun dilaksanakan tidak dengan satu imam.
Ini berlanjut sampai di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di masa beliau masih ada orang-orang yang melaksanakan, bahkan ramai di Masjid Al-Nabawi, salat tarawih, ada yang munfarid satu-satu, ada yang berjamaah. Dan berpencar-pencar, ada yang di pojok satu, ada yang di pojok dua, ada yang di pojok selanjutnya. Hal itu terus berlanjut dan tidak sempat dibenahi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Sebab karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat itu cukup disibukkan dengan program kepemimpinannya yang pada saat itu merebak banyak orang yang murtad keluar dari Islam dan banyak orang yang mengaku nabi. Setidaknya ada 3 yang menyebutkan dirinya sebagai nabi. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian yang lainnya saja kalau tidak salah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai masa kepemimpinan Abu Bakar, kemudian diambillah kepemimpinan itu diteruskan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Di masa Umar ini, para ahli sejarah menyebutkan di tahun ke-14 bulan Hijriah ini, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah keluar bersama Abdurrahman ibn Abdul Qari. Abdurrahman ibn Abdul Qari ini sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu keluar dari rumah menuju ke Al-Masjid atau Masjidun Nabawi, kemudian melihat orang-orang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu. Tapi mereka berpisah-pisah tempatnya, disebutkan auza' mukhtalifah. Terbagi kelompok-kelompok ya. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sini, secara munfarid atau secara berjamaah. Sehingga Umar melihat pada saat itu, oh, ternyata kalau seandainya mereka diimami oleh satu imam saja, mereka akan lebih rapih, mereka akan lebih hebat. Maka Umar dengan ijtihadnya pada saat itu mengumpulkan para sahabat dan menunjuk kepada salah satu 7 ahli baca Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, untuk mengimami orang-orang di sholat tarawih. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengimaminya. Dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kegiatan ini, maka sholat yang pada mulanya mungkin dilakukan 11 rakaat atau 13 rakaat atau berbeda-beda, maka dengan bertambahnya manusia, bertambahnya dari setiap pelosok datang ke Masjid An-Nabawi untuk melaksanakan tarawih, sehingga takut mereka kelelahan ketika berdiri membaca surat yang panjang, sehingga diringankanlah dengan diganti bacaan yang panjang itu dengan rakaat-rakaat, sehingga bacaannya menjadi agak pendek, rakaatnya ditambah menjadi, dalam sejarah disebutkan 20 rakaat sholat tahajudnya atau sholat qiyamul lailnya, ditambah witir menjadi 23. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang di Al-Masjid Al-Haram, di Al-Masjidil Haram Mekah, dan di Al-Masjid An-Nabawi sampai sekarang. Itu merupakan ijtihad Umar radhiyallahu taala anhu yang tidak diingkari oleh para sahabat yang pada saat itu mereka hidup, di antaranya Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka tidak mengingkari itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar menyebutkan, inilah sebaik-baik keadaan yang sebelumnya tidak pernah ada. Keadaan di mana mereka berjajar atau berbaris rapi untuk sholat tarawih dengan jumlah yang sangat banyak, dengan antusiasme dari kaum muslimin yang sangat banyak, sehingga bersatulah mereka. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah setelah itu maka di situ para ulama menyebutkan bahwa sholat tarawih yang dilaksanakan setelah Isya agar menjadi syiar, agar setiap orang mengedepankan ibadah tarawih tersebut, maka para ulama menyebutkan sholat itu menjadi sunnah muakkadah dan juga termasuk syiar. Dan jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh Umar dan oleh jumhurul ulama menyebutkan 20 rakaat plus witir 3 rakaat, jadi 23. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Abu Hanifah berpendapat sholat tarawih itu 20 rakaat tambah witir 23. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal pun demikian. Kemudian Imam Syafi'i juga demikian. Hanya salah satu pendapat dari pendapat Imam Malik menyebutkan 36. Ditambah witir 3 menjadi 39. Maka jumlah itu tidak menentukan wajibnya seperti itu. Ada di antara kaum muslimin sejak lama, ada yang menggunakan jumlah solatnya itu adalah 11 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya
Bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat, maka beliau menyebutkan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Nabi Muhammad SAW baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih melaksanakan sholat malamnya dari 11 rakaat. Itu yang berpendapat 11 rakaat. Dan 11 rakaat itu dibagi lagi cara penggunaan teknisnya menurut Aisyah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, karena Rasulullah SAW yusolli arba'an. Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Wala tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusolli arba'an. Kemudian sholat lagi 4 rakaat lagi. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya sholat itu. Artinya 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kemudian sholat salasan. Kemudian Rasulullah SAW sholat 3 rakaat. Artinya 11. Dalam riwayat masih bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, kadang Rasulullah SAW sholatnya witir atau sholat malamnya 7 rakaat, kadang 9 rakaat, kadang 13 rakaat dari riwayat yang sama. Maka itu tidak menunjukkan kepada jumlah tertentu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teknisnya ketika melaksanakan tadi ada tarwihah, ada istirahat sejenak setiap 4 rakaat. Ada pertanyaan, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukan sholat tarawih tersebut? Kalau seandainya 4 rakaat. Kalau seandainya 11 rakaat 4-4-3. Bagaimana seandainya 20 rakaat, apakah 22 atau 4-4 demikian selanjutnya? Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah bagaimana sholat malam itu? Rasulullah SAW menyebutkan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha. Kalau salah seorang di antara kalian khawatir datang subuh, maka sholla wahidatan tutiru lahu ma qad sholla. Sholat 1 rakaat saja kalau takut subuh datang sebagai bentuk witir untuk dia di sholat-sholat yang genap sebelumnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara melakukannya adalah yang pertama, ada yang menyebutkan 4 rakaat 1 kali salam berdasarkan zahir hadis riwayat Siti Aisyah. Ada yang menyebutkan masna 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam kemudian istirahat 2 rakaat salam 2 rakaat salam kemudian istirahat. Demikian juga yang 20 rakaat. Setiap 4 rakaat dia istirahat, berarti 10 kali istirahat baru dilanjutkan dengan witir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah salat witir. Salat witir ini hendaklah dilaksanakan di penghujung, ya, di ujung. Sekalipun diperbolehkan sholat witirnya diawalkan menurut Ibnu Umar, ya, atau menurut Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Disebutkan sholat witir diupayakan dilakukan di waktu akhir. Dan ketika sholat witir sholat witir jumlahnya bisa 3 ya, atau 5 atau 7. Ketika jumlahnya 3 jangan sama dengan sholat fardu. Sholat fardu ada yang jumlahnya 3 rakaat yaitu sholat maghrib. Maka sholat witir jangan sama, la tusabbihu bil maghrib. Jangan kau samakan sholat witir itu dengan maghrib. Kalaupun mau sholat 4 rakaat tadi yang 11 rakaat 4-4-3, maka la tusabbihu bidzuhri wal asri wal isya. Jangan sama dengan sholat fardu duhur, asar dan isya. Artinya ketika sholat di rakaat yang keduanya kalau duhur dan asar dan isya, rakaat ketiganya tidak membaca surat pendek. Tapi dalam sholat witir masih membaca surat pendek. Yang kedua, ketika sholat duhur, asar dan isya ada tasyahud awalnya, maka witirnya tidak ada. Tidak perlu ada tasyahud awalnya, maka langsung bitaslimatin wahidah. Boleh 1 kali salam dan boleh 2 kali salam. Yang kedua, bagaimana sholat witirnya? Witir juga demikian, tidak boleh menyamai maghrib. Artinya tidak membaca surat di rakaat yang ketiganya setelah Al-Fatihah maksudnya, kemudian tidak ada duduk tasyahud awalnya. Dan boleh melaksanakan 2 kali sekalipun namanya tetap witir. 2 rakaat baru salam, baru 1 rakaat baru salam. Maka itu witir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang mulia ini, hendaklah kita di akhir witir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan. Namun sebelum berdoa diingat bahwa salat witir dalam riwayat disebutkan ketika rakaat yang pertama membacakan suratnya adalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga membacakan Qul huwallahu ahad. Ada riwayat yang lain menyebutkan ditambah dengan al-mu'awwidhatain. 2 bacaan Falaq bin Nas. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di akhir witir ini hendaklah kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa kepada Allah dengan doa Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Raja yang Maha suci. Jadi terus Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dalam riwayat sebutkan 3 kali.
Berdoa setelah itu dan resapi apa yang kita ucapkan. Kita mengagungkan Allah, memahasucikan Allah 3 kali di setiap witir. Dan terutama nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada hari-hari tertentu yang dimana Lailatul Qadar Allah akan berikan. Yaitu 1 bulan yang keadaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan dalam riwayat, hendaklah ketika di bulan suci Ramadan di Lailatul Qadar, hendaklah dia memperbanyak doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha mencintai sifat pemaaf. Oleh karenanya maafkan aku ya Allah. Kita meminta maaf kepada Allah di setiap waktu di Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat disebutkan hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan didasari iman dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini merupakan penyemangat untuk kita agar di bulan Ramadan kita ini menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapatkan derajat takwa. Jangan sampai kita termasuk orang yang ada dalam riwayat disebutkan rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Betapa binasa, betapa rusak, betapa merugi orang yang masuk bulan Ramadan pada dirinya, summan salaho, kemudian Ramadan itu pergi begitu saja sampai selesai, qabla an yugfarolahu, sementara dia belum diampuni oleh Allah 1 dosa pun yang dia lakukan. Hendaklah kita meminta kepada Allah pada kesempatan di bulan yang mulia ini, ya Allah berikanlah kami ampunan, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang bertakwa, ya Allah mudahkanlah kami menjadi hamba-hambamu yang masuk ke dalam surgamu karena ibadah di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang suplemen wawasan tambahan untuk anak-anak soleh ya, untuk anak-anak SD Al-Muttaqin, untuk seluruh para pendengar yang berbahagia, untuk para pengikut channel SD Al-Muttaqin yang berbahagia dimanapun berada. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Barakallahu fikum hadani Allah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.